Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan semiotika dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini. Jadi, langsung aja yuk ke pembahasannya. Nah, jadi materi kita ini tentang analisis pendekatan semiotika dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini. Jadi, apa sih semiotika? Istilah semiotics diperkenalkan oleh Hippocrates pada 460 sampai 337 sebelum Masehi, penemu ilmu medis barat seperti ilmu gejala-gejala. Gejala menurut Hippocrates merupakan semion, bahasa Yunani untuk penunjuk atau tanda fisik. Dari dua istilah Yunani tersebut, maka semiotik secara umum didefinisikan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Semiotik meliputi tanda-tanda visual dan verbal serta taktil dan olfaktori, atau semua tanda atau sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera yang kita miliki. Ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan perilaku manusia. Nah, jadi yang kita pakai teori hari ini adalah milik Roland Barthes. Teori Roland Barthes pada tahun 1915 sampai 1980, dalam teorinya Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Kata konotasi kultural yang terpisah atau berbeda dengan kata dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi. Kata melibatkan simbol-simbol, historis, dan yang berhubungan dengan emosional. Roland Barthes, semiotikus terkemuka dari Perancis, dalam bukunya Mythologies pada tahun 1972 memaparkan konotasi kultural dari berbagai aspek kehidupan keseharian orang Perancis, seperti steak dan frites, terus deterjen, mobil, dan gulat. Menurutnya tujuannya untuk membawakan dunia tentang apa yang terjadi tanpa mengatakan dan menunjukkan konotasi dunia tersebut dan secara lebih luas basis ideologinya. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos yang menandai suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi setelah terbentuk sistem sign, signifier, field, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Jadi ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Nah, jadi pada film Alangkah Lucunya Negeri ini itu ada pada scene pertama ya. Scene pertama pada menit pertama detik ke-19 sampai menit kedua di detik ke-9. Semuanya ada 54 detik. Jadi makna denotasi yang pertama itu pada gambar kita bisa lihat orang berjalan melintasi jembatan pinggiran kota Jakarta lalu melewati pasar tradisional di bawah jembatan itu. Di gambar menunjukkan penjual batu kebal bacok, penjual undur-undur, penjual yang menawarkan ramalan hidup, dan penjual ayat-ayat pelindung dari malapetaka. Dan setiap gambar tadi terlihat betapa
antusiasnya pembeli dengan tawaran-tawaran tadi. Lalu makna konotasinya, konotasi yang ingin disampaikan oleh gambar ini adalah adanya kontradiksi antara dua paham atau kepercayaan dalam masyarakat Indonesia di abad ke-21 ini. Meskipun logika pada pemikiran modern sudah muncul di bidang akademik, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pemujaan terhadap roh, sesuatu yang tidak tampak mata. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong untuk urusan mereka. Caranya adalah dengan memasukkan arwah-arwah mereka ke dalam benda-benda pusaka seperti batu hitam, batu merah delima. Ada juga yang menyebutkan bahwa dinamisme adalah kepercayaan yang mempercayai terhadap kekuatan abstrak yang berdiam pada suatu benda. Prinsip ini dikonotasikan pihak yang menganut pemikiran modern logika atau masuk akal, sedangkan penjual dan pembeli di pasar menggambarkan pihak yang masih percaya animisme atau dinamisme. Nah, makna mitosnya itu dunia mengenal Indonesia adalah negara yang beraneka ragam agama dan sangat memegang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan agama Kristen dalam kitab Imamat, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Dalam agama Islam, janganlah kamu sujud bersembah kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan, jika kamu benar-benar ingin menyembah kepadanya. Quran Surat Fusilat ayat 37. Artinya, setiap agama sangat menentang animisme dan dinamisme di Indonesia. Bahkan dalam pendidikan sekolah, sangat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan agama. Indonesia di lain sisi dijuluki negara yang berpendidikan dan beragama. Tapi, di lain sisi negara masih permisif terhadap masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme. Lanjut kepada scene kedua, itu pada menit 2 detik 56 sampai menit 3 detik 52. Nah, makna denotasinya pada gambar memperlihatkan membututi salah satu pencopet pasar. Ia terlihat sangat kesal dan kelakuan dengan kelakuan pencopet cilik itu. Di saat sulitnya mencari kerja, ia muncul dengan mudahnya mendapat uang dengan cara mencopet. Dan makna konotasinya, pencopet, saya kan pencopet bang, bukan tukang minta-minta. Makna konotasi yang muncul di sini yaitu gambaran anak-anak jalanan di Indonesia, Jakarta tepatnya, yang sudah sejak dini dipekerjakan sebagai pencopet, bukan tukang minta-minta. Mencopet sangat dikonotasikan sebagai tindakan kriminal, tapi dalam dialog, adegan di atas, adegan digambar, tukang minta-minta terdengar lebih rendahan dari pencopet, karena mencopet sudah layaknya seperti pekerjaan yang digeluti anak-anak jalanan di ibu kota. Sedangkan tukang minta-minta atau pengemis diartikan sebagai tindakan keputusasaan atau bukan suatu profesi maupun pekerjaan. Nah, mitosnya, kalau dari sudut pandang pencopet, mereka menganggap mencopet sebagai suatu pekerjaan yang layak bagi mereka. Di samping kondisi pendidikan formal dan keagamaan, mereka yang belum pernah mereka dapat dan tak tahu mana yang benar maupun salah, mereka telah melakukan usaha dengan mengeluarkan keringat dan rela mempertaruhkan nyawa mereka demi mencari sesuap nasi, di mana prinsip mereka lebih baik mencopet daripada meminta-minta, menunggu belas kasihan orang lain dengan mengharapkan tangan yang membeli makanan mereka.
Daripada mati kelaparan tanpa suatu usaha, lebih baik menghargai hidup dan memeliharanya dengan cara mereka sendiri, walaupun sebenarnya cara mereka salah, karena pendidikan yang minimlah membuat mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Lanjut. Pada scene ketiga, menit ketiga, detik 54 sampai menit keempat, detik ke-52. Jadi denotasi yang pertama itu pada gambar terlihat mencoba untuk melamar di sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut sudah mendekati gulung tikar. Pemimpin perusahaan di sini terlihat sudah putus asa dengan sarjana manajemen ekonomi maupun ilmu manajemen yang ternyata tak bisa menyelamatkan perusahaannya. Lalu konotasinya adegan ini menggambarkan begitu sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Ilmu manajemen dikonotasikan ilmu pendidikan yang terbanyak dituntut oleh kaum intelektual di saat ini. Permasalahan ini berasal dari perguruan tinggi yang hanya lebih berfokus pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dengan IPK Komlo tanpa memberikan kompetensi dan keterampilan untuk mengenal dan memasuki dunia kerja. Umumnya pengangguran sarjana ini memiliki keterampilan yang rendah dan belum siap mental untuk memasuki dunia kerja. Selain karena sumber daya manusia, mahasiswa yang kurang berkualitas, kurangnya jumlah lapangan pekerjaan pada karya yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga mendorong tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, mitosnya Indonesia menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan atau OECD, Indonesia bakal menjadi negara dengan jumlah sarjana muda terbanyak kelima di masa depan. Situasi ini bakal terwujud paling lambat pada 2020 mendatang. Pada 2020 itu jumlahnya bakal bertambah menjadi 6%, sehingga Indonesia sekaligus mengalahkan Inggris, Jerman, Spanyol sebagai negara penyumbang sarjana muda terbanyak. Bahkan pada masa-masa mungkin besar jumlah sarjana terdidik negara ini 3 kali lebih banyak dibanding Prancis. Tapi dari segi pengangguran, data statistik menyatakan jumlah pengangguran sarjana atau lulusan universitas pada Februari 2013 mencapai 360.000 orang atau 5% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. Terlihat sangat miris secara fakta, memang Indonesia memiliki segudang pengangguran sarjana, tetapi di sisi lain, Indonesia juga punya barisan kaum intelektual siap bersaing di dunia. Lanjut ke scene 4, itu pada menit ke 6 dan sampai menit ke-8. Nah, jadi makna denotasinya, Pak Makbul, Haji Sarbini, dan Haji Rahmat dalam adegan ini berdiskusi tentang penting atau tidaknya pendidikan di Indonesia. Berkaca dari pembagian sembako di kelurahan tersebut dan makna konotasinya itu, Pak Makbul menyinggung negara Jepang, Amerika, Prancis, dan Inggris yang maju karena pendidikan. Maksudnya Indonesia mesti belajar dari negara-negara tersebut. Dikonotasikan keempat negara tersebut maju semata-mata hanya karena pendidikan. Di lain sisi, pendidikan memang sangat penting, tetapi tanpa topangan baik dari pemerintah dan kemauan keras dari masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan, sangat mustahil untuk menyamai maupun mendekati kesejahteraan bangsa seperti negara-negara yang sudah disebutkan. Mitosnya, negara Jepang, Amerika, Prancis, dan Inggris tidak hanya karena pendidikan membuat keempat negara ini menjadi maju. Suatu negara harus memenuhi 5 syarat agar dikatakan negara maju. Ciri-ciri negara maju umumnya
Itu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi relatif tinggi. Yang kedua, perekonomian bertumpu pada sektor industri dan jasa. Yang ketiga, angka pengangguran relatif rendah. Yang keempat, pendapatan per kapita berada pada kisaran yang tinggi. Yang kelima, memiliki banyak modal untuk pelaksanaan pembangunan. Jadi banyak faktor yang mendukung suatu negara untuk maju. Pendidikan adalah salah satu hal penting untuk diberdayakan, tetapi teknologi, industri, dan pendapatan negara juga sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara. Pada scene kelima, menit 43 sampai 46. Jadi, yang pertama itu denotasinya. Dalam adegan ini menunjukkan bagaimana makna pendidikan dijelaskan kepada para pencopet cilik. Samsul dan Muluk menjelaskan bahwa meskipun kelak masih berpendidikan, mereka tetap bisa mencopet, seperti para koruptor. Gambar terakhir terlihat pada pencopet cilik sangat antusias ingin menjadi seperti pencopet berpendidikan itu. Nah, konotasi pada scene ini mengkonotasikan apakah pendidikan itu penting atau tidak penting di negara kita. Mau bilang, cukup, kita harus jujur. Oke, begini. Orang pendidikan juga ada yang nyopet, tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Copet cilik itu bilang, kita mau bang. Samsul, oke. Orang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor, berbeda dengan pencopet dan pengemis. Pencopet dan koruptor tidak hanya serupa, malahan tindakan korupsi itu lebih keji dari mencopet. Mencopet segelintir orang, sedangkan korupsi mencuri uang rakyat, kota, bahkan negara. Mitosnya, seharusnya semakin berpendidikan seseorang, semakin berubah sikap, tata laku, dan mengalami pendewasaan. Akan sangat ironis jika masih banyak yang melakukan tindak penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan lain-lain. Itu berarti korupsi ya. Secara mitos, tindakan kejahatan hanya dilakukan orang-orang yang tak berpendidikan. Faktanya di abad ini kejahatan sudah banyak ditemukan, dilakukan oleh orang-orang berdasi, yaitu orang-orang yang telah menuntut ilmu pengetahuan ke jenjang strata 1 atau sarjana 1 ya, atau sarjana ya, bahkan lebih dari itu. Lanjut pada scene 6, itu pada 1 jam 38:14 detik sampai 1 jam 46 detik. Jadi denotasi yang kita dapatkan pada gambar ini atau scene ini itu terlihat Muluk beradu argumen dengan beberapa satpol PP yang ingin menangkap para pengasong cilik tadi. Lalu di gambar-gambar selanjutnya menampilkan ekspresi dari para pengasong yang sangat sedih melihat sesosok figur yang berhasil merubah hidup mereka. Di lain sisi, diperlihatkan sekelompok anak-anak SD beserta gurunya yang sangat antusias menunggu kedatangan presiden dengan bersiap mengibarkan bendera putih saat nanti mobil presiden akan melewati jalan raya itu. Lalu di gambar terakhir muncul UUD 1945 pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lalu yang kedua itu ada konotasi. Salah satu tradisi anak-anak sekolah dasar yaitu mengibarkan bendera kecil di jalan ketika orang nomor 1 atau presiden akan melewati jalan raya. Tradisi yang merupakan pengaruh presiden kepada anak-anak SD ini dikaitkan dengan pengaruh Muluk kepada para pengasong cilik yang dulunya mereka sekelompok pencopet cilik. Sangat ironis melihat adegan ini. Selain itu muncul UUD 1945 pasal 34 ayat 1, fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, tetapi pada nyatanya di scene ini Satpol PP ditugaskan menangkap anak-anak terlantar yang sudah menjadi pengangsong dengan alasan mengganggu lalu lintas. Nah, mitosnya, secara legal formal negara boleh menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak jalanan ini. Dalam pasal 34 ayat 1 itu UUD 1945 disebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan pada pasal ini, maka anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab negara. Tapi ada yang ganjil. Anak jalanan justru mengalami peningkatan secara kuantitas di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah suburban. Fakta ini menunjukkan ada yang perlu diluruskan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kebijakan struktural yang belum menyentuh penanganan mereka secara serius. Pemimpin rakyat sibuk memperkaya diri seolah-olah tanggung jawab memenuhi janji-janji kampanye mereka dianggap selesai saat mereka mendapatkan kursi kekuasaan yang mereka inginkan. Nasib anak-anak jalanan di negeri ini berbanding lurus dengan nasib orang-orang miskin, ditelantarkan dan tidak pernah mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Kalau demikian, kenyataannya, adakah maksud pasal 34 ayat 1 UUD 1945 hendak dibaca fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara? Dipelihara ini harusnya kita tanda kutip ya. Maksudnya tuh kayak selalu ada dan akan dipelihara keadaan yang demikian di negeri ini. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini itu makna denotasi dalam penelitian kita tadi, analisis kita tadi, gambaran tentang potret kehidupan anak-anak terlantar di Indonesia yang dahulunya pencopet menjadi pengangsong, khususnya di Jakarta, sehingga ada beberapa lokasi yang diwakilkan serta lingkungan kehidupan rakyat Indonesia di Jakarta. Lalu yang kedua, makna konotasi yang terlihat dalam film ini adalah perjuangan yang dilakukan Muluk terkait dengan penerapan dan pengimplementasian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Lebih khusus lagi, Muluk berjuang dengan cara mengubah kehidupan sekelompok pencopet cilik kepada profesi yang halal, yaitu menjadi pengangsong cilik. Nah, yang terakhir itu mitos. Ada beberapa mitos yang terlihat dalam film ini, yaitu tentang apakah pendidikan itu penting di negara kita. Masih banyak orang yang salah dalam berpendidikan sukses menjadi koruptor. Dan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang katanya melindungi anak-anak terlantar yang justru malah menangkap mereka layaknya seorang penjahat. Secara singkat, mitos yang ada dalam film ini adalah negara Indonesia yang masih perlu dibangun dari segi ilmu pengetahuan, yaitu pendidikan secara teori dan penerapan, khususnya pendidikan moral dan spiritual. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.